Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersukacita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat kasih Tuhan, saya selalu berharap sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sahabat kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang kami boleh tayangkan. Nah, sahabat kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas tanda-tanda mendapat kiriman ilmu hitam. Nah, sahabat kasih Tuhan, apa saja tanda-tandanya ketika seorang mendapat kiriman ilmu hitam, dan kemudian bagaimana kita meresponnya. Nah, sahabat kasih Tuhan, tetapi sebelum kita membahas ke topik utama, kita akan melihat tayangan berikut ini. Mari kita akan lihat bersama-sama. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Meski zaman kini sudah modern dan serba teknologi, namun sebagian orang masih percaya dengan adanya sihir atau santet. Santet merupakan salah satu ilmu hitam yang biasanya digunakan untuk mencelakai orang dari kejauhan. Media yang dilakukan untuk santet biasanya berhubungan dengan korban, mulai dari foto, rambut, dupa, kembang, dan masih banyak yang lainnya. Namun, untuk mengetahui apakah seseorang terkena santet atau tidak, kamu bisa mengetahuinya lebih awal. Salah satunya dengan melihat rumah orang yang diduga terkena sihir atau santet. Sebab ada beberapa ciri rumah yang terkena santet, sehingga kamu bisa mengantisipasi hal-hal buruk yang tak diinginkan. Ya, sahabat Kristus, itu tadi ya tayangan yang boleh kita saksikan bersama-sama mengenai tanda-tanda ketika seseorang mendapat kiriman ilmu hitam. Sahabat kasih Tuhan, bagaimana penjelasan Evangelis Dautoni mengenai hal ini? Evangelis Dautoni akan memberikan pembahasan mengenai tanda-tanda mendapat serangan ataupun mendapat kiriman ilmu hitam. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Semua pengiriman ilmu hitam itu pasti ada tanda, yaitu ledakan di atap rumah. Seperti benda jatuh yang keras di atap rumah, tetapi tidak ada benda yang jatuh. Itu berarti ilmu santet untuk membunuh. Apa saudara? Ilmu santet itu apa saudara? Membunuh atau membuat orang sakit parah. Nah, kalau bunyinya seperti pasir yang menyebar, tetapi tidak ada pasirnya, itu sekitar jendela dan pintu utama, itu jenis ilmu hitam untuk bikin bangkrut orang. Untuk bikin apa saudara? Untuk bikin bangkrut orang, atau disebut mateni sandang pangan. Itu seperti pasir yang menyebar. Kalau sering dor itu mercon. Jadi harus tahu itu bunyinya gimana. Dan itu semua kekuatan mistik, kekuatan gaib selalu dikirim pada waktu malam Jumat. Nah, semua puncak ritual kekuatan mistik, kekuatan gaib, semua selalu bicara hari Jumat dan malam Jumat. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kenapa? Yang disebut hari ketujuh Sabat Yahudi itu adalah hari Sabtu. Hari Minggu adalah hari pertama. Betul? Nah, jadi hari yang keenam adalah hari Jumat. Dan ingat, hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia segambar, serupa dengan Tuhan.
Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Tuhan menciptakan kita segambar. Apa saudara? Segambar, serupa. Apa saudara? Dan hari yang ke-6 pula Tuhan berfirman. Ini bicara tentang berkat masa depan. Beranak cuculah, kuasai bumi. Lawan dari Tuhan adalah setan. Lawan dari kebenaran adalah kejahatan. Lawan dari dosa adalah kekudusan. Betul? Makanya setan menggunakan hari ke-6 untuk mengikat, kutuk, dan menghancurkan manusia dengan ritual semua seluruh dunia. Hari ke-6 artinya kutuk masa depan. Makanya lawan dari Tuhan adalah iblis. Kalau Tuhan menggunakan hari ke-6 untuk menciptakan manusia segambar serupa dan memberkati manusia, maka antikris itu 666. Lawan dari Tuhan adalah setan. Ngomong sebelahnya, dan kamu bukan setannya. Amin. 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 Nah, makanya semua ritual kuasa gelap, puncak kekuatan gaib itu selalu pengiriman itu Jumat atau malam Jumat. Jarang dukun praktek malam Senin. Nah, selalu puncaknya di situ. Nah, karena itu hari ke-6. Nah, saudara, pada waktu bunyi ledakan duar di atap rumah, maka kekuatan roh akan dikirim. Nah, cara untuk mengalahkan kekuatan hitam, ilmu hitam adalah yang pertama, ikutin saya semua, jangan meyakini, mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati yang menentukan nasib dan takdir. Pada waktu ilmu hitam dikirim, akan menyamar menjadi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya, langsung. Nak, ikut saya, lebih bahagia. Neng kono enak, iso mangan sate kambing. Bangun dari tempat tidurnya, dia percaya itu arwah ayahnya. Maksimal 40 hari pasti mati. Pada waktu dia percaya itulah, langsung ilmu hitam masuk melalui apa? Sugestinya. Makanya orang kalau mimpi ketemu diajak orang mati, sebenarnya itu adalah kiriman ilmu hitam. Nah, tetapi kalau tidak percaya, itu arwah ayahnya lolos. Atau mimpi gigi tanggal 1, wah mati ki. Sekalipun kau mimpi gigi rontok habis semua, jangan sedih, hanya mimpi. Atau mimpi nebang pohon pisang atau nebang pohon, wah mati. Kalau itu diyakini sebagai tanda nasib takdir kematian, maka pada waktu bunyi ledakan itulah langsung kekuatan hitam itu masuk. Karena semua kekuatan mistik harus ada satu pintu untuk masuk ke dalam tubuh manusia atau keluarga, yaitu apa? Sugesti. Jelas? Jelas? Atau mimpi buang air besar terus menerus, atau rambut rontok mandi telanjang, wah bangkrut. Diyakini sebagai tanda nasib takdir kematian. Bangkrut adalah itu jenis tanah kuburan. Maka kalau orang diserami tanah kuburan, mimpinya selalu itu. Kok bisa tahu Pak Daud? Ya bekas dukunnya yang ngirim, kan tahu caranya kerja gimana. Jadi sudah mimpi buang air besar terus menerus, mencret mandi telanjang, keramas terus telanjang, oh berarti ada yang ngirim ilmu kekuatan, namanya itu ini daerah nutup
sandang pangan, mati rezeki, tutup bumi sapitu. Jadi saudara, kalau mimpi ketemu orang yang sudah mati, jangan diyakini itu arwah mereka, terutama pada waktu ada bunyi ledakan, karena begitu ada ledakan pasti mimpinya itu. Jelas? 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 Nah, memang ada mimpi dari Tuhan. Kalau mimpi dari Tuhan, ya dan amin, dan pasti terjadi. Nah, yang kedua, memang ada mimpi dari setan. Misalnya dapat nomor togel, pasti setan. Nah, yang ketiga, Pak, kalau saya mimpi kadang lupa, kadang ingat. Mimpi lagi Pak, kadang lupa, kadang ingat. Itu mimpi apa? Tanda kecapean. Itu aja. Tidak ada artinya itu. Jadi yang pertama, jelas? Nah, jadi untuk menangkal, mengalahkan ilmu hitam, kelemahannya adalah satu. Pada waktu ada bunyi ledakan, ada mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati, atau mimpi berhubungan dengan gigi, atau mimpi yang berhubungan dengan rambut rontok, atau mandi telanjang, atau mimpi yang berhubungan dengan apa? Buang air besar mencret-mencret. Begitu ada bunyi ledakan atau pasir menyebar, berarti ada yang mengirim ilmu hitam. Dan jangan diyakini, pasti lolos. Ya puji Tuhan, sahabat dikasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, yang mengenai yaitu tanda-tanda ketika mungkin ya seorang mendapat kiriman ilmu hitam. Ya sahabat kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita harus terus senantiasa mengandalkan Tuhan ketika mungkin ada tanda-tanda tersebut ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berdoa ya. Kenapa? Karena doa adalah napas kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita berdoa, kita sedang yaitu membangun hubungan dengan Tuhan, membangun kedekatan dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita ya. Dan perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Kuasa Tuhan lebih ajaib ya. Tuhan sanggup untuk mengalahkan setiap kuasa si jahat. Yang kedua adalah berpuasa ya. Berpuasa adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Karena ketika Tuhan Yesus pun ya berkata ya, pernah menyampaikan bahwa ada yaitu jenis-jenis kuasa si jahat atau setan yang mungkin tidak bisa diusir hanya dengan doa biasa, tetapi harus dengan berpuasa. Dan kemudian juga kita juga bisa melakukan persekutuan ibadah di rumah kita. Supaya apa? Supaya rumah kita menjadi tempat di mana Tuhan bertahta ya, menjadi rumah doa, menjadi tempat di mana kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya, dan bahkan Tuhan menghalau setiap kuasa-kuasa si jahat. Selamat kasih Tuhan, yang selanjutnya juga mungkin kita bisa meminta ya, yaitu pertolongan kepada hamba Tuhan yang memang mengerti ya mengenai dunia okultisme, sehingga bisa menolong untuk bagaimana menghadapi hal-hal tersebut. Nah, selamat kasih Tuhan, kiranya video ini boleh menjadi satu berkat bagi sahabat dikasih Tuhan. Dan jika sahabat diberkati melalui tayangan video ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan juga masukan dan juga hal-hal yang boleh membangun untuk channel ini, sehingga channel ini boleh berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Terima kasih sahabat dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.